Shalom. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara bahagia? Yang bahagia boleh angkat tangan. Yang bahagia, jangan bohong. Yang bahagia. Yang masih punya bahagia? Saudara yang punya Tuhan Yesus angkat tangan. Bukankah Tuhan Yesus sumber bahagia? Berarti di dalam diri saudara ada bahagia. Ya sudah. Ya, bukan berarti orang yang senyum-senyum terus bahagia, belum tentu. Oke, setuju? Setuju ya? Oke, saya minta waktu hanya beberapa detik aja lah. Ya, nanti kan saya berdiri terus nih. Saudara juga akan duduk terus selama khotbah. Boleh nggak sekali lagi berdiri? Nah, saudara cari pasangan yang berdua-berdua ya. Silakan bangkit berdiri. Cari pasangan tuh maksudnya ketemu orang gitu loh ya. Entah suami istri boleh, sesama pria boleh, sesama wanita boleh, bebas-bebas saja ya. Berdua-berdua. Oke? Coba. Sudah? Yang di depan, tengah, belakang, kiri, kanan. Oke, pastikan ya. Jangan ngomong sendiri. Siap. Tolong perhatikan yang saya ingin saudara lakukan adalah tolong sampaikan kalau saudara belum tahu namanya, tanya dulu namanya. Udah orang tahu? Semua udah tahu namanya? Nama sebelahnya udah tahu? Oke, terserah saudara mau manggil Pak, Bu, nama langsung, mau bahasa lu gue terserah ya. Oke, tolong saudara sampaikan begini. Oke, sampaikan satu kalimat saja, yaitu kalimat berkat buat dia. Yang mengidentifikasikan dirinya itu siapa. Silakan, 1, 2, 3. Kalau ngomong lihat wajahnya. Oke, sudah? Udah? Oke, tolong dong kasih salam thank you dulu buat dia yang sudah kasih kata-kata. Silakan duduk. Oke. Siap. Jadi kalau ketemu, jangan nanya dulu kalau antar ibu-ibu. Hari ini masak apa? Janganlah ya. Ucapkan dulu kata-kata berkat. Setuju gak sih? Setuju? Ya, kata-kata berkat. Suatu ketika ada seorang pemuda berjalan-jalan di tepi danau pada hari yang cerah. Ia berhenti dan memandangi pantulan wajahnya di air yang tenang dan bertanya, "Hei, itukah aku?" Ia cukup terkesan. Keesokan harinya ia kembali ke danau untuk melihat pantulan wajahnya. Namun saat itu angin kencang bertiup membuat air danau bergelombang. Sehingga pantulan wajahnya tampak berlipat-lipat dan ia bertanya, itukah aku? Bergelombang. Esok harinya ia kembali ke danau. Kali ini hujan rintik-rintik. Ya, membuat pantulan wajahnya menjadi buram. Kan begitu. Pemuda itu kembali bertanya, itukah aku? Ternyata saudara, kelakuan dari si pemuda ini diperhatikan oleh seorang kakek. Ya, nah kakeknya perhatikan lalu dia datang ke pemuda itu. Nah, kamu lagi cari apa? Nah pemuda itu bertanya, yang manakah aku sebenarnya? Kakek itu menjawab, kamu gak bisa menemukan dirimu yang sebenarnya dari pantulan air danau yang berubah-ubah. Nah, artikel ini katakan begini. Seperti pemuda itu, kita mencari jati diri. Identitas diri kita itu siapa? Dari pantulan air danau. Entah itu dari medsos. Ya, yang kadang-kadang memuji, kadang-kadang membuli, kadang-kadang menyinggung, ya. Yang kedua juga mungkin dari pengalaman, kegagalan maupun kesuksesan, belum lagi dari perkataan orang tua. Betul? Nah, saudara, dari situ
kita akan temukan sebenarnya identitas kita ini siapa gitu loh. Seberapa pentingnya kita tahu identitas kita. Saudara, identitas itu menentukan perilaku kita loh saudara. Setuju gak sih? Halo? Saudara menilai diri saudara sendiri seperti apa, demikianlah saudara berperilaku. Juga berkata-kata. Ya, juga bertindak. Karena saudara dan saya mengidentifikasikan atau mengidentitaskan diri kita itu seperti itu, demikianlah kita bertindak. Halo? Nah, kamu di sini. Ini pagi-pagi saya udah ajak saudara untuk berpikir nih. Ya. Kenapa? Karena firman Allah katakan, firman Allah berubahlah oleh pembaruan budi. Dan firman Tuhan ketika kita dengar khotbah, bukan hanya dengan iman, tangkap aja dengan iman, tangkap aja dengan iman. Bukan senaif itu. Kita perlu mengolah juga dalam pikiran. Supaya apa? Terjadi pembaruan pola pikir. Setuju saudara? Setiap hari kita harus menang atas medan peperangan kita yang namanya pikiran. Nah, kali ini kita akan bicara tentang identitas kita. Katakan sama-sama identitas kita. Oke, identitas kita. Identitas kita nih. Identitas kita itu siapa? Nah, tolong perhatikan. Ada sebuah peristiwa. Di Alkitab tuh banyak sekali bicara tentang identitas. Tolong Mulmet tampilkan. Seorang yang namanya Gideon. Itu diberikan identitas oleh malaikat Tuhan. Ya, oleh malaikat Allah yang diutus oleh Allah. Yaitu dengan kata-kata, hai kamu pahlawan yang gagah berani. Ya, ini ada di, tolong klik sekali. Itu ada di Hakim-Hakim 6 ayat 12. Nah, peristiwa latar belakangnya tetap tampilkan. Peristiwanya yaitu bangsa Israel saat itu sedang dalam keadaan tertekan. Karena mereka itu dikuasai oleh musuhnya. Ya, musuhnya. Pada saat itu bangsa lain menguasai. Sehingga mereka itu begitu tertekan. Tidak sebentar, 7 tahun. Dan mereka ngalami yang namanya kelaparan banget. Kenapa? Ketika saat itu mata pencariannya adalah bercocok tanam ya, menabur benih. Tapi Alkitab mencatat setelah menabur benih langsung musuh mengobrak-abrik. Kalau ada yang sudah berbuah itu langsung diambil tuayannya itu oleh musuh. Sehingga mereka susah banget. Kalau ada yang berani-berani melawan langsung dihajar bahkan dibunuh. Nah, posisi Gideon pada saat itu dalam keadaan sembunyi. Alkitab mencatat entah Gideon bersembunyi di mana, tetapi pada saat itu banyak orang-orang Israel yang bersembunyi di gua-gua, di balik gunung dan sebagainya. Bersembunyi kenapa? Takut terhadap musuh. Termasuk si Gideon ini. Dia sedang mengirik gandum, bantu bapaknya, pekerjaannya begitu. Tahu sendiri bahwa gandum itu, dari gandum itulah kita makan hampir setiap hari. Yang namanya apa? Roti. Ya, nah saudara gandum. Saudara, keluarga Gideon ini bersembunyi juga sambil tetap bekerja. Kalau nggak bekerja nggak makan. Tapi saat itu juga sebelumnya ayat-ayat itu mengatakan bahwa bangsa Israel nggak tahan. Kenapa sampai terjadi begitu? Karena bangsa Israel telah berbuat jahat terhadap Tuhan. Alkitab mencatat mereka berbuat jahat. Apa perbuatan jahatnya? Yaitu menyembah Baal, menyembah berhala. Bangsa Amori. Itu merupakan kekejian banget, perzinahan secara rohani di mata Tuhan. Itu sebabnya Tuhan udah kirimkan nabi-nabinya, hamba-hambanya untuk menegur. Tapi gak bertobat juga. Akhirnya biarkan, akhirnya Tuhan menyerahkan umatnya kepada musuh.
Dan ngalami seperti itu. Dan bangsa Israel kembali berseru kepada Tuhan. Tuhan tolong, tolong, tolong. Luar biasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Amin. Enggak begini biarin lo mati semua lo. Kurang ajar sih lo. Enggak. Itu bukan Tuhan kita. Halo. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh belas kasihan. Seberapa banyak kali kita datang kepada Dia dengan kerendahan hati. Dia pasti akan turun tangan. Halo. Setuju saudara? Boleh kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes Lord. Puji Tuhan. Itulah Tuhanmu, Tuhanku. Maka Tuhan kirim nabi. Tapi setelah kirim nabi untuk menegur orang Israel, Tuhan kirimkan seorang penyelamat. Yaitu Gideon. Tapi sebelum Gideon berperan sebagai seorang penyelamat, disampaikan dulu satu kalimat awal oleh Allah melalui malaikatnya. Hai kamu pahlawan yang gagah berani. Posisinya lagi sembunyi, men. Halo, lagi sembunyi. Tapi Tuhan mengulik atau membangkitkan dia punya kesadarannya. Hei, kamu itu adalah pahlawan yang gagah berani. Katakan sama-sama, pahlawan gagah berani. Coba lihat sebelahnya. Lihat sebelahnya, saudara katakan begini. Kamu juga pahlawannya gagah berani. Amin. Terserah saudara mau imani atau tidak. Tolong perhatikan. Selanjutnya ini kan buat Gideon. Dan banyak peristiwa-peristiwa di Alkitab yang menekankan sangat pentingnya identitas. Mulai dari identitas itu baru orang tersebut bergerak sesuai dengan identitas yang dia yakini. Saya nggak tahu selama ini saudara mengidentitaskan dirimu itu sebagai siapa. Nanti kita akan lihat lebih lagi. Nah sekarang pertanyaan adalah, jadi identitasku siapa atau apa identitasku? What's my identity? Identitasku itu siapa? Nah tolong perhatikan saudara-saudara, saya diajar oleh dosen saya sekian tahun, ya udah lama, bahwa kalau kita mau mencari segala sesuatu, menemukan asal usul, asal muasal, asal mula apapun juga, mulailah dengan Alkitab. Yang setuju dengan saya katakan amin. Nah mulai Alkitab mulai dari mana? Kitab Kejadian, namanya aja Kejadian. Katakan sama-sama Kejadian. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tolong perhatikan. Ini bicara kepada manusia, kepada saudara dan saya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Tolong Mulmet bisa tampilkan ayat ini. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Kalau Bapak Ibu Saudara bawa Alkitab buku boleh dibuka. Kalau hanya bawa yang elektronik atau di handphone boleh buka. Tolong pastikan bahwa saudara terputus dengan dunia luar sementara. Ya, artinya di flight mode. Oke. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Firman Allah. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Saudara tolong perhatikan di ayat 28, ya ini hanya sebagai tambahan saja ya, tambahan. Tolong saudara perhatikan, beranak cuculah dan bertambah banyak, ya. Be fruitful and multiply, ya. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah. Tolong perhatikan, taklukkanlah itu artinya apa? Artinya membuat jadi tertib teratur.
taklukkanlah. Dan kata berkuasa dalam bahasa aslinya pengertiannya adalah menjaga supaya tetap eksis gitu loh. Ya, jangan disalahgunakan atau disalah mengerti. Nah, dari ayat-ayat ini, 3 ayat ini ya, 1, 2, 3 betul. 26, 27, 28 penciptaan manusia. Saudara, kita temukan paling tidak ada beberapa identitas. Yang pertama saya kelompokkan ya oleh pimpinan Tuhan, oleh anugerah Tuhan, yaitu yang pertama yaitu kita ini punya identitas apa? Identitas kelahiran. Katakan sama-sama 2, 3. Identitas kelahiranmu, kelahiranku. Nah, kita temukan ternyata ketika saudara dan saya lahir, apa identitas kita? Tolong diklik. Tolong saudara baca sama-sama. 2, 3. Terus? Boleh sekali lagi. 2, 3. Yang ketiga kali, 2, 3. Tolong saudara perhatikan ya, ini tetap ditampilkan saja, Mulmet. Kita, saudara dan saya adalah manusia. Sengaja saya kasih warna merah kali ini. Jadi fokus kita ke warna-warna yang merah itu ya. Yang pertama adalah manusia. Kita ini manusia. Dalam kamus bahasa Indonesia, manusia itu adalah makhluk atau ciptaan Tuhan yang berakal budi. Beda dengan binatang, beda dengan hewan. Halo, saudara dan saya nggak bisa nyamakan diri kita dengan hewan. Sekalipun saudara dan saya piara hewan. Nangkep maksud saya? Halo? Ini saya pribadi ya, saya pribadi. Saya kalau piara, saya memang nggak piara nih. Sebenarnya mau piara, tetapi agak repot. Mau piara anjing. Kalau saya piara anjing, saya nggak mau piara anjing yang kecil-kecil. Anjing yang besar. Kenapa saya terkesan gitu sama? Kenapa? Karena dulu saya berteman dengan teman saya, anjing itu herder. Anjing herder, ada juga boxer ya, boxer ya. Seperti bulldog gitu ya. Gede, mantap gitu loh. Apalagi sekarang teman saya juga piara itu yang namanya husky. Husky itu, waduh, di foto gitu, keren banget kan, husky gitu. So, ya, ternyata perawatannya juga keren banget ya kan. Biaya yang keluar juga keren banget. Dia harus ada di kamar yang ber-AC kayak begitu ya. Makanannya juga saya tanya makanannya apa, karena dia nawarin saya anaknya. Saya tanya dulu makanannya apa. Dia bilang makanan gampang makan ikan. Setelah beberapa bulan saya tanya makanannya, ternyata enggak gampang yang seperti yang beberapa bulan dia ngomong. Wah, makanannya lebih mahal daripada majikannya. Oh no way. Halah. Ya gak? Bayangkan sebentar ya. Saudara lihat saya kayak begini. Kalau saya piara anjing, husky. Dia makannya enak-enak, dia tambah gemuk. Gua tambah kurus. Udah kurus tambah kurus. Disenggol sama buntutnya juga saya bisa jatuh. Kan begitu ya. Oke. Nah saudara, ini saya pribadi, saya bilang gini. Ketika kalau saya piara anjing, saya piara dari kecil ya. Dari bayi lah. Dari 3 bulan, sampai udah besar setahun aja kan besar tuh. Wah, aduh, manggil dia, sini, sama papi. Hak, apa namanya? Peluk, hak, papi, sama papi. No way, aku tidak pernah punya anak anjing. Dan anjing tidak boleh manggil aku papi. Karena kita beda, men. Setuju saudara? Nangkep gak saudara? Karena saya lihat di TikTok ya. Itu orang kalau udah sayang banget sama piaraan. Piaraan apa aja. Bukan sekedar dipeluk, sampai dicium. Tahu enggak yang dicium apanya? Mulut. Suatu ketika terjadi peristiwa. Ini serius bener. Majikan sayang banget. Akhirnya cium itu moncongnya anjing. Karena dia ngerawat dan piara dia. Singkat cerita, dalam waktu sehari besok dia rasanya udah menggigil dan sebagainya. Proses ternyata masuk yang namanya virus. Tahu saudara dampaknya?
Ini prosesnya berbulan-bulan ya. Akhirnya dia harus diamputasi tangan dan kaki. Kenapa? Akibat itu loh. Cium pada objek yang salah. Saudara dan saya adalah identitasnya adalah manusia. Katakan manusia. Sama. Anggota keluarga kita juga manusia. Tetangga kita juga manusia. Maka dari itu ada istilah memanusiakan manusia. Halo? Iya dong. Jing, bukan dia manusia. Ketika kita katakan babi lu, berarti saudara juga? Ya sudah, sesama babi. Paham saudara? Ya, maksud saya gini, kita punya piaraan, it's okay. Tetap kita harus rawat, kita harus jaga, betul-betul. Tetapi ada batas-batasnya. Yang pertama adalah manusia saudara. Kita manusia punya akal, kita pun manusia juga punya jiwa, punya perasaan. Setuju gak saudara? Pasanganmu juga punya perasaan, pasanganmu juga punya akal. Anak-anak kita juga punya akal. Orang tua kita juga punya akal. Mertuamu juga punya akal budi. Lalu? Sama saudara. Mereka manusia. Yang kedua, dibilang apa? Diciptakan. Saudara tahu kata diciptakan ini? Kata diciptakan itu bukan seperti hewan, seperti tumbuhan dan sebagainya. Hanya dengan firman jadi. Enggak. Saudara dan saya diciptakan. Tanda arti diciptakan itu dibentuk. Bahasa aslinya itu dibentuk dengan tangan Allah sendiri. Bahkan di dalam Mazmur dikatakan di dalam rahim mama kita. Kita itu ditenun. Siapa yang tenun? Allah. Wow. Bukan bentukan dari papi mami kita. No. Ada banyak juga teman-teman saya menikah sekian puluh tahun sampai detik ini. Akhirnya diadopsi. Gak punya anak tuh. Paham ya saudara? Ini anak-anak gua. Lu mau apa? No. Itu bukan anakmu. Itu anak Tuhan tau. Buatan Tuhan. Jangan sembarangan. Berikutnya. Berikutnya apa dibilang? Menurut gambar Allah. Kata gambar itu menurut gambar itu selim ya. Selim itu model. Artinya gini loh. Sesuai dengan ketetapan Tuhan. Dan juga menurut rupa itu menurut aturannya Tuhan. Memang udah begitu. Gitu. Punya mata, punya telinga, bisa mendengar, bisa merespon. Itu seperti Allah. Ya, memang dikaitkan dengan kekudusan, it's okay. Dan berikutnya adalah ini dia, laki-laki dan perempuan. Katakan laki-laki dan perempuan. Enggak ada di dalam satu orang laki-laki dan perempuan. Enggak, pengertiannya itu ada laki-laki is laki-laki, perempuan is perempuan. Tolong saya kasih tahu ya saudara. Bahwa laki-laki itu bahasa aslinya itu adalah zakar. Zakar. Ya. Dan perempuan itu ada lagi istilahnya. Nah ini punya arti dan jelas artinya. Berikutnya, identitas kelahiran, setelah itu identitas kehidupan. Nah dari ayat tadi kita temukan identitas kehidupan kita itu apa. Tolong buka, 2, 3. Baca sama-sama 2, 3. Kita adalah manusia yang, terus. Tolong perhatikan saudara, bapak, ibu, teman-teman. Bahwa saudara dan saya adalah manusia yang diberkati Allah. Loh ayat 28. Allah memberkati mereka. Siapa mereka? Yang diciptakan oleh Allah toh. Manusia. Laki-laki dan perempuan. Diberkati. Kata berkat dalam kamus bahasa Indonesia saya suka ngulik supaya saya tahu dan saya bisa menginformasikan atau mengajar saudara membagikan hal yang benar. Ya. Bukan asbun. Saudara, itu namanya karunia Allah, berkatnya. Berkat Allah itu karunia Allah yang mendatangkan kebaikan. Yang mendatangkan kebaikan buat manusia gitu loh. Jadi itu berkat. Oke? Siap? Mohon maaf, mungkin siapa? Boleh duduk sebentar? Iya, duduk aja. Iya, bisa? Oke. Soalnya yang di belakang
Nggak kelihatan, saya mesti begini. Kayak James Bond. Oke, saudara, tolong perhatikan ya. Kita adalah manusia yang diberkati Allah. Siapa di sini manusia ciptaan Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang nyadar dia ciptaan Tuhan. Angkat tangan. Katakan, kamu manusia yang diberkati Allah. Itu identitasmu. Ya, yang kedua dikatakan apa? Diberi otoritas. Saudara punya otoritas ketika saya renungkan, berkuasalah, ya, taklukkanlah. Saudara, ada banyak, bukan banyak orang lah ya, ada orang, jangan terlalu menghakimi, ada orang yang gak bisa itu berhenti yang namanya merokok. Rokok itu terbuat dari bahan apa semuanya? Dari tanaman semua toh. Alkitab katakan berkuasalah, kita gak diatur rokok, kita ngatur rokok. Artinya gua kagak ngerokok. Dia gak bisa berkuasa sedikit pun, paham. Dan juga banyak hal lain lagi, termasuk makanan. Saudara dan saya ada yang gak bisa lepas dengan yang, aduh kalau makan kalau gak ada ini, contoh ya, mohon maaf. Gue kalau makan tuh mesti ada kerupuk. Kalau kagak ada kerupuk rasanya gimana gitu loh. No. Ini contoh sederhana aja. Saudara, banyak saudara bisa pahami lebih lagi. Persilakan Roh Kudus bicara. Paham? Bahwa saudara telah diberi otoritas. Bukan otoritas untuk saling menguasai sesama manusia. Tidak, Alkitab katakan enggak. Berkuasalah atas ikan-ikan. Bukan atas orang-orang. Amin. Ini ciptaan pertama. Identitas yang sebenarnya sejatinya ini. Lanjut. Nah, di luar ayat ini ada satu identitas lagi yang saya kelompokkan yang namanya identitas kekekalan. Ya, saudara, yang pertama identitas apa? 2, 3. Yang kedua, kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, identitas kekekalan. Ayatnya ini, Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia dan aku ini mengasihi engkau. Tolong klik. Tolong perkatakan ini. 2, 3. Terus. Kenapa saya pakai kata kurung-kurung gitu? Itu saya dapatkan dari terjemahan bahasa Mandarin. Ya. Saudara, kata berharga itu punya pengertian itu loh. Kata berharga dari bahasa Mandarinnya tuh ada mengandung unsur giok. Bukan encik giok ya. Giok, batu giok itu loh. Lalu ada kerang, kulit kerang. Dan beribuan tahun lalu kulit kerang itu merupakan alat pembayaran pada saat itu. Jadi benar-benar bernilai. Halo Bapak Ibu Saudara teman-teman. Engkau dan aku, siapapun engkau dan aku, latar belakang pendidikan, keluarga seperti apa, tetap engkau adalah berharga di mata Tuhan. Bernilai tinggi tau. Bodoh amat orang katakan apa, kita bernilai tinggi. Yang berikutnya mulia. Kata mulia itu terhormat. Kenapa kita harus lakukan perbuatan-perbuatan pelayanan juga yang terhormat? Karena engkau dan aku adalah orang yang terhormat. Setuju? Yang berikutnya dikasihi. Kata dikasihi itu kan, aku cinta kamu bahasa Mandarinnya apa ya? 2, 3. Oh, ini hafal ya. Oke, kata ai itu di dalamnya ada unsur apa? Nih. Unsur apa? Unsur hati. Jadi engkau dan aku ada di hatinya Tuhan. Wow. Katakan, aku ada di hatinya Tuhan. Itu identitas kekekalan. Namun tolong perhatikan secara cepat saya katakan. Iblis oleh tipu dayanya telah merusak itu semua. Merusak identitas manusia sebenarnya. Mulai dari Kejadian pasal 3. Ini modus operandinya setan, iblis tetap. Tolong buka ayatnya. Di Kejadian pasal 3. Ayat 4. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Yaitu tahu tentang yang baik dan yang jahat. Menjadi seperti Allah.
Itu kan bicara tentang identitas. Ayat 5, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, itu masuk dalam perenungan tuh. Dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Dari sini, sejak ini peristiwa ini, sejak manusia jatuh dalam dosa, identitas manusia menjadi rusak atau manusia mengalami yang namanya kebingungan dan kekacauan identitas. Tolong dibuka, klik. Klik. Akhirnya manusia mencari sendiri identitasnya. Ya. Seperti ilustrasi di awal. Si kakek katakan, kamu tidak dapat menemukan identitasmu, jati dirimu sebenarnya dari gelombang danau yang berubah-ubah. Kamu akan dapat identitasmu yang sebenarnya dari siapa? Penciptamu. Saudara, dampak daripada dosa itu memburamkan, menghancurkan identitas diri seseorang. Klik, tolong buka. Ini dampaknya antara lain. Boleh dibuka. Siap. Saudara lihat ini? Cukup. Saudara, ini beberapa tahun lalu pernah dirilis. Ya, ini siapa nih? Anaknya. Ya, apal kali. Saudara, itu sesama cowok loh, saudara. Film kartun toh. Dirilis tuh, kalau nggak salah bulan Oktober, sekitar 2-3 tahun lalu. Tanpa disadari, sedang disusupkan yang namanya identitas yang palsu. Laki-laki dengan laki-laki. Ini yang namanya sekarang dengan istilah apa? LGBT. Apa itu LGBT? Lesbian, gay, biseksual, transgender, tambah lagi queer, tambah lagi apa? Saya nggak mau mendalami itu, buang waktu dan akan menyesatkan dan tidak menambah iman saya. Tapi saya akan mendalami kebenaran. Bagaimana kita bisa membedakan uang asli dan uang palsu? Kalau engkau dan aku menguasai uang asli, bodoh amat yang palsu-palsu. Bagaimana saudara bisa mengetahui ini ajaran asli, ajaran palsu? Saudara tekun di dalam ajaran yang asli. Setuju saudara? Ada banyak pengajaran-pengajaran, baru hanya 2 nih, yaitu Kristen Progresif dan si Chionchi. Pengajarannya menyesatkan, menyimpang. Ternyata di salah satu benua ada sekurang lebih 1.600-an ajaran sesat yang akan terus menyebar. Biar kita tekun di dalam kebenaran. Ini yang menyesatkan saudara. Yaitu apa timbulnya yang namanya LGBT. LGBT itu simpelnya begini. Perilaku seksual abnormal dan menyimpang. Tentunya menyimpang dari kebenaran firman Allah. Itu saudara. Tadi saya tegaskan. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Itu aja. Dan saat ini saya dengarkan, saudara saya ingat ini bahwa ada sebuah sekolah swasta sudah ada di Jakarta. Di mana saya nggak tahu. Dan saya nggak mau perlu cari tahu. Ada 3 toilet. Satu toilet gambarnya jelas, lambang laki-laki. Satu gambarnya jelas, wanita. Yang satu lagi netral. Ada lagi di sebuah negara. Ketika anak lahir, semua diisi biodatanya, tetapi satu yang jangan diisi, dikosongkan, yaitu apa? Gendernya. Kenapa? Biarkan dia memilih ketika dia sudah besar. Ngeri banget saudara. Inilah zaman di akhir. Saudara, next. Next ini adalah ini.
Jadi minder dan dia mencari orang ini bilang begini, orang ini bilang lu tuh orang yang begini-gini. Next. Ya. Tampil dulu semuanya. Nah ini dia. Bodoh itu aku. Menarik nih saudara. Menarik saudara. Ini dihancurkan. Identitas manusia dihancurkan loh. Lewat apa? Oleh tipu daya setan. Lewat setan pakai orang tentunya. Ya. Lu sekolah yang pinter. Anak sekolah yang pinter. Ya pinter, lalu lulus, lalu kerja. Jadi orang nantinya. Ketika dia gagal, dia mikir, gue orang bukan ya. Pernah dengar nasihat begitu? Paham saudara. Mohon maaf, antara lain juga dari orang tua yang membuat identitas seseorang jadi rusak. Goblok lu, gini aja gak bisa. Ketika dia beranjak dewasa, ketika dia gagal, dia ingat memang gue goblok. Identitas dia adalah orang goblok. Ngeri saudara. Penampilan itu menunjukkan keberhargaan seseorang. No way. Alkitab katakan, engkau berharga, mulia dan dikasih oleh Tuhan. Enggak peduli penampilanmu seperti apa. Tapi bukan berarti kita penampilan asal-asal kita jaga. Tapi itu bukan identitasmu yang sebenarnya. Setuju? Setuju saudara? Yes. Klik. Puji Tuhan, Yesus Kristus datang memulihkan identitas kita. Kematian Yesus kayu salib dan kebangkitannya itu menanggung dosa kita semua, tapi juga memulihkan identitasmu di dalam Dia. Itu sebabnya terus kita isi dengan perkataannya Dia, bukan perkataannya ini. Saudara dan saya tekun terus mendengarkan podcast dari apapun, informasi dari apapun. Yes, saya juga suka dengar dari TikTok dan segala macam. Ketika ada senggang, jangan dianggap itu tidak membentuk pola pikir kita, mengidentitaskan diri kita itu siapa. Halo, biar kita lebih tekun apa kata Tuhan, apa kata firman Tuhan. Lebih daripada apa kata dunia, apa kata medsos. Tolong perhatikan. Mohon klik. Kita adalah mahakarya, masterpiece. Mahakaryanya Tuhan. Dia telah menciptakan kita secara baru di dalam Kristus Yesus. Sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang baik. Dia sudah merencanakannya untuk kita sejak lama. Arti ini dalam Efesus 2 ayat 10 dalam terjemahan NLT ya, New Living Translation Alkitabnya. Ya akhirnya saya ingin katakan begini saudara. Saudara adalah apa kata Tuhan. Bukan apa kata papimu, bukan apa kata mamimu, bukan apa kata teman-temanmu, guru-gurumu, tapi engkau dan aku adalah apa kata Tuhan. Tentunya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Engkau dan aku adalah ciptaan yang baru. Kata ciptaan baru itu merupakan sebuah proses juga saudara. Pola pikir kita diperbarui terus menerus. Menilai diri kita, mengidentitaskan diri kita itu siapa. Menghadapi tantangan, masalah, yes namanya juga dalam hidup ini. Tapi tidak merubah identitasmu di dalam Kristus. Berapa banyak di antara kita yang percaya, apapun yang terjadi dalam kehidupan aku, tetap aku berharga di mata Tuhan. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Engkau gagal dalam studimu, dalam pekerjaanmu, apapun juga, atau engkau berhasil, tetap engkau berharga di mata Tuhan. Dalam kehidupan rumah tangga, pernikahan. Yang kedua, apapun yang terjadi, identitasmu dan identitasku di dalam Kristus
Engkau mulia, terhormat. Sekalipun ayah ibumu kurang menghargaimu atau tidak menghormatimu. Terhormat. Kata mulia itu ada dua unsur. Inci dan juga kepala pemimpin. Pengertiannya begini, bahwa kita terus memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Tuhan. Alkitab katakan, barang siapa menghormati aku, dia akan kuhormati. Wow, dimanapun saudara berada, tetap saudara mulia di mata Tuhan. Yang ketiga ini sangat penting juga. Sekalipun ayah ibuku meninggalkan aku, kata pemazmur, sekali-kali Tuhanku tidak pernah membuang aku. Bahkan sebaliknya, dia menyambut aku. Orang tuamu boleh atau bisa saja mengampaskan, enggak pernah menghargaimu. Suamimu tidak pernah menghargaimu. Istrimu tidak pernah enggak pernah menghargaimu. Orang tuamu tidak pernah menghargaimu, anak-anakmu enggak pernah menghargaimu. Tolong dengar. Itu tidak berkurang. Penghargaan Tuhan, penilaian Tuhan, dan kasih Tuhan terhadap engkau. Apa yang dapat membatalkan kasih Tuhan? Roma 8 katakan, kelaparankah, pedangkah? Tidak. Sekali Tuhan katakan, aku mengasihimu, itu kekal. Kenapa? Karena Tuhan sendiri adalah kasih. Nilailah dirimu seperti Tuhan menilai. Mari kita bangkit berdiri. Pengorbanan Yesus di kayu salib merupakan titik balik kita. Untuk kita mengenal, menemukan kembali jati diri kita yang sebenarnya. Identitas kita yang sejati. Kita pakai waktu hanya beberapa saat untuk kita merenungkan betapa besar kasih Tuhan. Pengorbanannya habis-habisan buat saudara dan saya cukup sekali, nggak ada kedua kali. Karena dia begitu mencintaimu dan mengasihimu. Dia peduli terhadap engkau dan aku. Saudara, kau yang sungguh-sungguh ekspresikan di hadapan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Tuhan ada begitu dekat dengan dirinya saat ini. Amin. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Engkau berharga, mulia, kasih Tuhan, dan dikasihi Tuhan. Tak bersyarat, Katakan, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi. amin. Lebih dari Ekspresikan di hadapan Tuhan. yang layak ku terima. Boleh saudara, di hidupku. saudara yang mau angkat tanganmu tinggi-tinggi. Engkau yang mau taruh tanganmu di dadamu, tanda saudara mengimani
masa-masanya kita ada di posisi seperti lagu di awal tadi. Menurut kita di posisi terendah. Pesan saya, renungkan salib Kristus pada saat itu. Bahkan sesering mungkin kau merenungkan betapa dalamnya kasih Allah Bapa sehingga dia rela mengaruniakan Yesus Kristus buat saudara dan saya. Karena saudara dan saya begitu banget berharga di mata dia. Mulia. Dan engkau dikasihi Tuhan. Dan dia tidak pernah berhenti mencintai dan mengasihimu. Jagalah perilaku kita. Jangan sampai kita mengkhianati kasih-Nya. Engkau dan aku melakukan hal-hal yang berharga. Kata-kata kita berharga. Kata-kata kita itu mulia, terhormat. Oleh karena kita ini orang yang berharga. Orang yang mulia di mata Tuhan. Angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dadamu. Katakan kasih Tuhan. Kasih Tuhan, amin. Sungguh mulia, yes. Tulus dan sempurna mengasihiku. Katakan pengorbanan di Kalvari. Amin. Sungguh berharga, kau tebus dosaku. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Yes. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Katakan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, Yes. ku sujud Sekali dan lagi dengan iman, satu suara katakan. dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dalam nama Yesus. Berhenti untuk mengasihani dirimu. Pandanglah dirimu sendiri. Sebagaimana Kristus memandang. Setiap kita itu begitu berharga. Mulia. Dan dikasihi Tuhan. Forever and ever. Selama-lamanya. Hiduplah dengan status ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus berkati.